Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saya dengan Yaga ini yang akan kita lanjutkan dalam materi masih hukum perdagangan internasional atau International Trade of Law dengan materi hukum dagang internasional dan bidang hukum lainnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saya dengan Yaga ini yang akan kita lanjutkan dalam materi masih hukum perdagangan internasional atau International Trade of Law dengan materi hukum dagang internasional dan bidang hukum lainnya. Yang pertama, adanya perjanjian internasional. Yang kedua, adanya hukum kebiasaan internasional. Yang ketiga, adanya prinsip hukum umum. Dan yang keempat, timbulnya putusan pengadilan dan doktrin. Sehingga ini kita bisa gabung menjadi hukum dagang internasional dan hukum internasional, sebagaimana yang disebutkan bahwa sebenarnya hukum dagang internasional ini juga bisa merupakan bagian dari hukum internasional. Dan bagaimana dengan hukum nasional? Khusus dalam hukum perdagangan internasional terdapat suatu bidang hukum yang juga berperan penting, yaitu hukum nasional. Hukum nasional berperan penting dalam mengatur transaksi perdagangan internasional. Hukum nasional ternyata justru berperan lebih dibandingkan 4 sumber hukum sebelumnya. Hukum nasional tidak dapat terelakkan. Kenapa? Karena sejak awal kegiatan suatu pihak akan melakukan transaksi dagang internasional pasti akan diawali dengan adanya keterkaitan terhadap hukum dari nasional masing-masing negara. Perjanjian internasional itu bersifat regional, multilateral, dan bilateral. Itu menjadi perjanjian internasional, bisa 2 negara, banyak negara, ya, atau bilateral. Kemudian bagaimana daya mengikat dari perjanjian tersebut? Yang pertama, mengikat berdasarkan kesepakatan. Yang kedua, ketika suatu negara meratifikasi, maka negara tersebut berkewajiban mengundangkannya ke dalam aturan hukum nasional. Yang ketiga, penundukan secara diam-diam terhadap suatu perjanjian internasional tanpa ratifikasi yang hanya mengadop muatan perjanjian ke dalam hukum nasional. Resolusi dari organisasi internasional tidak bersifat mengikat atau soft law. Resolusi dalam praktiknya juga mengikat, contohnya CARDS, yaitu Charter on the Economic Right and Duties of States, sepertiga bagian, yaitu hanya ada 11 pasal yang mengatur perdagangan internasional. Bersifat soft law, namun jiwa dan nilai hukum di dalamnya sangatlah berpengaruh. Nah, jadi hukum kebiasaan internasional tadi yang saya sebutkan juga diawali adanya kebiasaan dalam perdagangan internasional, kemudian masuk ke dalam hukum dagang internasional, dan akhirnya menghasilkan the law of the merchants. Praktek yang dilakukan akan berulang-ulang oleh lebih dari 2 pihak atau negara, dan praktek tersebut diterima sebagai suatu yang mengikat dan kebiasaan yang mengikat. Lex Mercatoria itu klausul kontraknya bersifat standar baku dan adanya kontrak pengangkutan yang maritim. Jadi itu saling bertemu dan terus berkembang dan dituangkan dalam kontrak dagang internasional. Di awal perkembangan hukum dagang internasional yang Lex Mercatoria dia taati secara sukarela sebagai hukum yang mengikat. Namun dewasa ini, dalam lingkup hukum dagang internasional, pengadilan meragukan keabsahannya karena meskipun telah terkodifikasi oleh lembaga-lembaga internasional seperti misalnya ICC atau UNCITRAL, tetapi ini bukanlah suatu perjanjian internasional, hanya berupa resolusi atau soft law yang tidak mengikat. Prinsip hukum yang umum merupakan perjanjian internasional yang tidak memberi solusi, kemudian ada Lex Mercatoria tidak memberi solusi, dan yang memberikan solusi prinsip hukum umum diperlukan untuk pengembangan hukum. Contoh prinsip hukum yang umum adalah tadi saya sudah sebutkan, ya, prinsip itikat baik atau pacta sunt servanda, freedom of contract, dan prinsip ganti rugi. Putusan pengadilan dan doktrin diawali dengan putusan pengadilan wajib untuk menjadi pertimbangan tetapi tidak mengikat. Doktrin penting untuk menjelaskan dan menemukan hukum yang baru, dan akhirnya menjadi pelengkap saat sumber hukum sebelumnya tidak memberikan solusi. Kemudian di dalam kontrak, undang-undang bagi para pihak itu akan mengikat, tadi freedom of contract, ya, kebebasan berkontrak, tidak melanggar undang-undang, dibatasi oleh hukum nasional salah satu negara, dan Lex Mercatoria yang mengikat. Kemudian adanya subjek hukum, peristiwa hukum, dan benda dalam wilayahnya, ini menjadi kewenangan yurisdiksi dari hukum nasional. Kemudian kita lihat peristiwa hukum, adanya transaksi dagang, misalnya, kemudian hukum pajak, employment, ya, persaingan usaha, perlindungan konsumen, hukum kesehatan,
hak kekayaan intelektual, perizinan ekspor impor produk. Kemudian subjek hukum itu terdiri dari pelaku atau stakeholders, syarat dan izin perusahaan bentuk usaha, penutupan usaha dan adanya kepahilitan. Dan benda dalam wilayahnya maksudnya adalah objek jual beli, ya, barang bergerak atau tidak bergerak, atau bergerak berwujud dan tidak berwujud. Produk yang dilarang karena dianggap membahayakan moral, kesehatan, lingkungan, dan produk tiruan ini juga tidak boleh dilakukan. Kemudian bila terjadi sengketa maka diselesaikan melalui badan arbitrase yang melihat klausul hukum masing-masing pihak dan menjadi kewenangan negara melalui hukum nasional. Dengan demikian dalam materi ini saya akhiri, untuk nanti kita lanjutkan dalam materi yang lain. Oleh karenanya saya berharap materi-materi yang ada dapat dipahami oleh mahasiswa untuk lebih paham bagaimana International Trade of Law itu dapat diberlakukan baik di Indonesia maupun di negara-negara di tingkat internasional. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.